tadi pendapatan negara 2.492,7 triliun atau tumbuh 1,3%, 89% dari APBN undang-undang yang seharusnya mencapai 2.802,5. Penerimaan perpajakan 1.946,7 triliun sampai akhir November itu adalah 84,3% dari target APBN 2003,9 triliun, tumbuh tipis 1,7%. Untuk penerimaan pajak sendiri 1.688,9 triliun. Ini adalah 84,9% dari Undang-Undang APBN dan tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Sedangkan penerimaan pabean dan cukai adalah 257,7 triliun atau 80,3% dari target APBN 321 dan ini tumbuh positif 5,2%. Ini cukup baik karena bea cukai selama tahun lalu juga mengalami kontraksi. PNBP kita mencapai 522,4 triliun atau sudah melebihi target APBN yang 492 triliun, yaitu 106,2% dari target APBN. Meskipun secara year on year PNBP yang 522,4 itu seperti dikatakan oleh Pak Anggito tadi 4% kontraksi dibandingkan posisi tahun lalu. Belanja negara mencapai 2.894,5 triliun. Tumbuh tinggi 15,3% dari tahun lalu dan 87% dari total belanja yang ada di dalam APBN kita sebesar 3.325,1 triliun. Tadi telah dijelaskan oleh Wamenswa bahwa belanja pemerintah pusat mencapai 2.908,6 triliun atau tumbuh 18,3%, 85,1% dari total belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja KL 1.049,7 triliun dan belanja non-KL 1.048,9 triliun. Untuk transfer ke daerah, tadi Wamen Tommy menyampaikan 795,8 triliun atau sudah 92,8% dari APBN yang sebesar 857,6 triliun. Transfer ke daerah ini juga tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2023. Posisi APBN adalah keseimbangan primer positif atau surplus 47,1 triliun. Kalau di dalam desain APBN, keseimbangan primer akan defisit 25,5 triliun rupiah. Untuk total postur saat ini 30 November adalah tercatat defisit 401,8 triliun. Dibandingkan dengan desain APBN 522,8 triliun, ini masih lebih kecil, yaitu 1,81% dari GDP. Karena di dalam APBN, desain APBN defisitnya adalah 2,29% dari GDP. Pembiayaan anggaran telah terrealisir 428,8 triliun, 82% dari total pembiayaan anggaran yang ada di dalam APBN. Ini tumbuh cukup tinggi karena tahun lalu kita cukup mendapatkan penerimaan besar yang berasal dari perekonomian dan komoditas. Itu adalah kondisi APBN sampai dengan akhir November. Tadi telah ditekankan oleh Pak Suwa juga mengenai operasi kita dari Desember awal sampai akhir Desember dan sekarang sebenarnya sudah mencapai 9 Desember. Dalam 1 bulan ini, seluruh belanja pemerintah kalau ditargetkan terrealisir dari Outlook itu masih 517 triliun 85. Jadi bulan Desember saja. Sementara penerimaan negara masih akan ditargetkan dari Outlook mencapai 316,69.
Inilah yang menjadi fokus kita dalam minggu-minggu ini, karena kita akan bicara tentang belanja yang akan dibayarkan sebesar 517 tadi. Mungkin agak beda dengan Pak Wamen tadi karena dari mulai November untuk menggunakan lapset ini terhadap audit outlook. Operasi kita memang sangat signifikan dalam 3 minggu terakhir ini. Dan inilah yang tadi disampaikan, diharapkan ini akan menggerakkan dari sisi perekonomian karena volume dari operasi APBN memberikan stimulus terhadap perekonomian yang sifatnya sangat signifikan dengan belanja lebih dari 517 triliun yang akan dilakukan di bulan Desember saja. Pada saat kita juga tetap akan mengejar beberapa target penerimaan kita. Jadi kesimpulannya APBN kita kinerjanya masih dalam tren yang positif. Defisit meskipun meningkat tapi itu masih di dalam align dengan postur APBN awal. Realisasi dari penerimaan dan belanja dalam hal ini masih sesuai, meskipun tadi kita sampaikan penerimaan mengalami tekanan dan belanja mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. PNBP telah mencapai di atas target APBN. Untuk pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis bahwa Q3 tetap terjaga kuat, terutama akan didukung oleh konsumsi, itu masalah juga seasonal, dan juga dengan inflasi yang terkendali rendah, memberikan optimisme bahwa kita masih bisa menjaga momentum dari pertumbuhan itu. Perekonomian global yang mengalami berbagai guncangan diperkirakan masih akan melemah, dan ini tentu harus kita waspadai. Ditambah lagi dengan berbagai dampak kebijakan-kebijakan dari Presiden terpilih di Amerika Serikat dan dinamika globalnya. APBN akan terus menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga ekonomi dan masyarakat, dan juga untuk mewujudkan berbagai program-program prioritas nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.